tindak pidana kejahatan ekonomi, mencari mata pencarian dengan cara-cara seperti ini, itu sangat akan merusak para TikToker atau maupun YouTuber. Nah, mereka selama ini yang dinamanya buzzer bayaran kecil-kecil 100.000, tapi ini sangat besar sekali, ya. Karena saya pernah berhadapan semua dengan mereka, dan menurut saya kita ambil positif aja, perlu tidak bersalah, karena uang 4 miliar itu sedikit bagi Nikita Mirzani. Bang, tapi Nikita cukup cepat gimana, Bang? Ya, berarti ada kemungkinan Nikita akan ditahan, akan diproses. Tapi menurut saya rasa kalau Nikita misalnya dalam keadaan hamil atau dalam keadaan biasanya ada jaminan cek atau uang atau ada barang yang disita, saya rasa polisi nggak perlu melakukan penahanan Nikita. Karena biar bagaimanapun kita harus hargai Nikita, bahwa Nikita itu adalah korban di sini, di mana anaknya tersangka harus laporan, supaya nggak elok kalau tiba-tiba dia ditahan. Kan tunggu ada waktu gitu, dan tidak perlu terburu-buru. Oke, semangat terus Bang, tapi kita punya langkah hukum nggak Bang ketika ditetapkan tersangka? Ya bisa, artinya dia bisa pra-peradilan, atau kalau tidak dia nanti tunggu di pembelaan di pengadilan nanti gitu. Karena menurut Abang uang 4M dikembalikan bisa selesai? Oh, bisa, ini kan itu kan endorsement, dan dia mendapat keuntungan. Karena dia membayar itu karena gara penjualannya yang dari 50M turun ke 5 miliar. Karena pengaruh komen atau review daripada Nikita, tapi setelah itu kan naik lagi. Nah, jadi bagi saya uang senilai 4 miliar kecil. Kalau artis luar negeri bisa sampai triliunan. Harusnya Nikita dibayar bisa 20 miliar itu wajar. Makanya kalau ada yang bilang Nikita 4 miliar ada 20, tapi kita lihat lagi tergantung motif niatnya. Nah, kalau hanya percobaan pemerasan tidak, tapi kalau sudah terjadi ya boleh-boleh saja. Bang, tapi Abang melihat kronologi kejadian, hanya ada satu kalimat yang kurang. Harusnya ketika menerima ada surat pernyataan, tidak ada tekanan, kesadaran dan sepakat. Jadi itu tidak ada. Jadi polisi tidak bisa mengada-ada. Kalau ini abu-abu lah gitu, tergantung polisi. Kalau polisinya bijak, dia pasti bisa mengerti. Ya, restoratif justice solusi mediasi yang kita harapkan. Bang, tapi Abang melihat ada indikasi dugaan ini kita dijebak nggak Bang? Artinya dijebak akhirnya terjerat pemerasan? Nggak dijebak. Ini memang ada kok. Ini namanya simbiosis mutualisme. Cuman mungkin kelewatannya nih kita mungkin minta lagi atau minta nyampain ke yang lain atau apa kan gitu. Ibaratnya ini adalah pemerasan berantai lah gitu. Tapi ini seperti awalnya dari pemerasan santai dapat 4 miliar, akhirnya jadi berantai. Oke. Terima kasih. Itu Nikita. Yang satu lagi Firdaus sama Rasman, Bang. Oke, ya. Hari ini saya mendapat kabar Kura-Kura Ninja dan Cowboy Cengeng sudah kehilangan semua kliennya, nggak ada yang pakai lagi, ya. Udah malu semua. Dia hanya pintar bersilat lidah, tapi dia tidak bisa pengacara. Walaupun dia dokter, sudah kami laporkan. Dodi, pengacara donatur, dan donatur-donatur yang membuat Agus sudah kita laporkan di Polres Tangerang. Kemudian PB itu tahu kan bosnya Eki nih, dia itu sudah kita laporkan. Kita anggap dia tidak sarjana hukum. Agus lapor tidak sarjana hukum, dan surat advokatnya diragukan karena di Nopi ada bukti surat pengunduran diri. Dia pakai kantornya. Saya pakai kantor Fatisman. Dia yang mengatakan setuju uang dihabiskan di NTT. Dia yang mengatakan sudah kelar semua. Dia yang ngejek-ngejek kami semua. Nah, dan kita lihat rekayasa gugatan mengada-ada dilakukan oleh lawyer yang mengakibatkan uangnya hangus ambles senilai 1,7 miliar. Dan Denny Sumargo tidak terbuka adanya super thanks yang dimana Agus menghasilkan uang. Belakangan ketahuan ada 400 juta diambil dan diserahkan ke NTT. Laporan PB itu sudah kita laporkan di Tangerang, seiring dengan gugatan dia di sana. Karena secara etik kita bingung, dia nggak ngaku organisasi pokoknya apa. Mereka ini nggak tahu teman kuliahnya siapa, dosennya siapa, nggak tahu, tiba-tiba sarjana aja. Setahu saya dia klien saya dalam kasus ikan asin dan dipenjara beberapa tahun. Tapi kalau udah jadi pengacara, udah mau mengalahin. Makanya kalau jadi cupu jangan lawan suhu ya, oke? Gitu aja. PB bosnya siapa sih Bang? Hah? PB bosnya siapa? PB? Iya. Bosnya Eki. Siapa, Bang? Pemerintah, laporan kita dari Sumargo. Kita mau di proses cepat. Ya, karena ini adalah luka lama yang terbuka kembali akibat perbuatan yaitu yang menjadi gara-gara dan tidak menjawab laporan yang kita damai dulu. Saya nggak pernah belok.
Yang baru kan sama aja yang dulu. Cuma lagi dulu kan kita tahan pemeriksaan pending. Sekarang udah lanjutan. Ya dia datang ke rumah saya. Dia kan udah dengan menteri. Dia minta dicabut. Kalau cabut laporan mobil, cabut laporan dia menunjukkan laporan dia kepada saya. Oke?